Not on this computer. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena pembicara tidak ada signal di Amerika, nah sekarang kita berdiskusi lagi, pertanyaan apa saja bebas. Tapi hari ini kebetulan Cece Agatha dari Belanda memberikan sebuah tema, segala sesuatu ada waktunya. Sudah kita bahas tadi barusan ya. Jadi sekarang kita mau lanjut Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Ya, jadi segala sesuatu yang sekarang ada, dulu sudah ada, yang akan ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Artinya dikatakan Allah akan membuat sesuatu itu kembali lagi, terjadi lagi, dan terjadi lagi. Tidak pernah ada yang namanya gunung meletus stop. Gunung meletus di mana-mana ada. Tidak pernah yang namanya hujan itu stop. Hujan itu selalu ada. Ya. Tidak pernah yang namanya gelombang air pasang surut stop. Pasti ada. Kemarin ngobrol sama Pak Freddy. Kalau bulan, gimana Pak Freddy? Kalau bulan ada ya? Apa? Ya, kalau kita di mana aja kalau tampak bulan berarti air laut lagi naik tinggi. Tanpa bulan air laut naik. Ya, kalau kita melihat bulan pas tegak lurus dengan kita di atas kepala kita, itu berarti air laut yang di daerah kita itu lagi pasang besar. Oh, lagi naik, Pak. Maksimum. Lagi naik maksudnya. Ya, maksimum. Nanti kalau bulan sudah bergeser, nah itu air mulai surut gitu loh, Pak. Jadi kalau bulannya nggak ada, air berarti surut gitu, Pak ya? Surut. Jadi bulannya nggak ada, air surut. Kalau bulan ada, air naik, gitu Pak ya? Ya. Nah, itu Ya. kan buatan Tuhan, nggak pernah bisa Ya. stop. Dan itu terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan siapa yang kerjain? Ya Tuhan yang kerjain. Ini di sini tuh, kira-kira gitu ya. Nah ini kita lanjut yang di bawah nih. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di bawah matahari ya berarti kita, bumi ya, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah itu sering terjadi kan? Pengadilan-pengadilan orang benar jadi nggak benar, orang nggak benar jadi benar. Kira-kira gitu ya. Ya. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Gitu loh. Artinya apa? Jangan pernah berpikir di gereja orang suci semua, kan kira-kira gitu. Atau jangan pernah berpikir bahwa di suatu tempat di mana orangnya baik semua, pasti ada yang nggak benar gitu loh. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya. Berkatalah aku dalam hati. Ini yang ngomong sih. Ini pengkhotbah siapa yang bikin? Ada yang tahu? Pengkhotbah siapa yang bikin? Salomo. Hah? Salomo. Tahu dari mana Salomo? Kasih lihat. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud. Siapa anak Daud? Salomo. Salomo, raja di Yerusalem. Tuh, Salomo yang tulis. Ini udah ini namanya database, nggak bisa bohong, nggak usah diubah-ubah. Ya, tapi kan anak raja banyak. Ya pokoknya terserah. Pokoknya ini Salomo. Bagaimana kalau kita pakai ini? Tapi ada lagi anak Daud yang satunya ya sama Batseba itu. Siapa namanya? Abelon. Enak abalon kalau di ini dimasak pakai Salon. Hendrik nggak boleh nakal loh. enak itu kalau pakai angkyo dimasak. Coba kita pakai bahasa Inggris ya. The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Okay, the words of the preacher. Okay. Jadi dia nggak sebut siapa namanya, tapi ini pasti Salomo ya, nggak jauh-jauh. Karena dia sendiri yang punya hikmat. Lanjut. Ini Salomo berkata, katanya dia begini. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya. Jadi Tuhan akan mengadili, ini sudah diberitahu ribuan tahun sebelum Kristus, akan mengadili orang yang benar maupun yang tidak adil, alias yang tidak benar. Orang yang benar maupun yang tidak benar. Dan ini sesuai dengan kalau kita baca
Misalnya Daniel gitu ya, buku Daniel. Ya. Banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah alias mati akan bangun, akan bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Jadi akan ada pengadilan di sini. Juga di dalam Yohanes dijelaskan, Yesus sendiri yang bicara, kita sering bicara ini, bahwa mereka yang telah berbuat baik, yang hidupnya benar, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Kenapa? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat alias yang tidak benar alias tidak adil akan bangkit untuk dihukum. Kenapa? Karena Wahyu 20 menjelaskan ya, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab. Terserah kitabnya apa saja. Jadi orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Baik atau enggak, benar atau tidak. Tuhan yang akan mengadili. Pertanyaannya, siapa yang tidak akan diadili? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, dikatakan di sini. Aku melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena Kristus, karena firman Allah, tidak menyembah binatang, tidak menerima tanda pada dahi, dan mereka hidup kembali. Kalau saat mereka hidup kembali, mereka apakah dapat diadili? Mereka tidak dapat diadili. Karena apa? Karena berbahagialah dan berkuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kenapa? Karena kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian kedua ada di mana? Ada di bawah. Nih yang tadi barusan kita baca. Ya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api ini adanya di hukuman terakhir, pengadilan. Jadi orang-orang yang ada di dalam Kristus tidak akan pernah diadili. Kenapa? Karena kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi pengkhotbah 3 mengajarkan orang cuma dibilang untuk orang benar maupun yang tidak benar yang akan diadili. Tapi orang yang mati karena firman Allah, mati karena Kristus, mati karena firman Allah, siapa saja yang mati karena firman Allah? Start mulai dari Habel, Adam, Habel, Sem, lalu keturunan yang lain, Nuh, lalu 3 anaknya salah satu si Sem juga, lalu Abraham, Lot, dan sebagainya. Ini yang percaya dengan firman Allah. Yang mati karena firman Allah, Abraham, Ishak, Yakub, lalu para nabi yang ada. Itu semua mati karena firman Allah. Dan mereka akan dibangkitkan bersama Kristus. Itu yang tulis Wahyu, bukan saya. Bukan Henry. Ya, jelas ya? Itu cara bacanya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Yang ngomong siapa? Akunya? Bapak Ibu? Halo? Siapa aku di sini? Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Aku siapa ini? Bapak Ibu? Halo? Tuhan. Aku loh ini. Kok huruf besar, huruf kecil? Oh, Salomo. Salomo ngomong lagi dalam hatinya. Dia bilang gini. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Wow, menyedihkan. Manusia pengkhotbah, orang yang penuh dengan hikmat, itu menyamakan kita dengan binatang. Kenapa pertanyaannya? Betul? Kenapa pengkhotbah menyamakan nih tentang anak-anak manusia yang ngomong bukan Tuhan, tapi si Salomo. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanya binatang. Kenapa? Ada jawabannya kenapa? Karena nasib manusia ya, adalah sama dengan nasib binatang.
Nasibnya apa? Ya. Nasib yang sama menimpa mereka. Mereka ini binatang dan manusia. Nasibnya sama. Apa? Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Artinya apa? Manusia mati, binatang juga mati. Tidak pernah melihat yang namanya binatang kekal. Ada binatang kekal? No. Nggak ada. Jadi sama nggak? Sama. Maka dibilang, kata Salomo, manusia ini seperti binatang. Kenapa? Saya mati, dia juga mati. Dikatakan manusia tidak punya kelebihan atas binatang. Nggak ada kelebihannya. Kenapa? Karena dia bicara soal kematian. Dia soal tentang kematian. Tidak ada kelebihan sama sekali. Kelebihannya apa? Sama-sama mati. Gitu loh. Ya. Dan kedua-duanya punya nafas yang sama. Nafas dua-duanya. Ya kan? Ada binatang yang tidak napas. Ikan aja bernafas dalam air. Napas ya. Nih. Manusia tidak punya kelebihan atas binatang. Karena apa? Karena segala sesuatu sia-sia. Lalu ditambahin lagi. Kedua-duanya menuju suatu tempat. Apa tempatnya? Ada yang tahu, Cek? Di bawah tanah. Di bawah tanah, betul. Kenapa? Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada Debu. debu. Ya. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Ada yang tahu? Luar biasa ya, kata-katanya hikmat sekali Ini ya. ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu ini Berarti artinya apa? napas manusia kembali ke Tuhan. Siapa yang tahu, katanya, siapa yang tahu apakah napas manusia naik ke atas atau napas binatang turun ke bumi? Artinya apa? Apakah roh disebut napas? Nafas. Napas. Bedanya apa? Bedanya ini. Kita nafasnya dari Tuhan. Nah Tuhan itu, mengembuskan. nah itu dikatakan di sini Allah berfirman, binatang keluar semua berkembang biak. Tapi Tuhan tidak bilang Tuhan memberi nafas. Itu terjadi karena firman. Mereka bisa bernafas karena firman. Itu bedanya. Dan mereka pada saat mati, ya mati. Nggak ada rah-rohnya. Atau nggak ada apa macam-macam, nggak ada. Maka mati turun ke bawah, artinya turun jadi debu juga, sama jadi debu. Bedanya dengan kita. Bedanya dengan kita dikasih napas. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Napasnya siapa? Napasnya siapa? Saat. Napasnya Tuhan. Allah. Tuhan yang ngasih. Ini namanya database, nggak bisa dibohongin. Jadi manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena ada napas hidup di dalam hidungnya. Oleh karena itu pengkhotbah mengerti benar. Apa bedanya manusia dengan binatang? Nggak ada bedanya. Tapi salah satu bedanya adalah dikasih tahu napas manusia naik ke atas, bukan roh, tapi manusianya napasnya. Kenapa? Karena akan kembali kepada Yang Tuhan empunya. yang punya, gitu loh. Bentar ya. Ya. Jadi aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Siapa yang akan memperlihatkan? Ada yang tahu siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ada yang tahu siapa? Setelah orang itu mati, kejadian-kejadian hidupnya dikasih lihat, siapa yang bisa kasih lihat?
Tuhan. Ya, Tuhan aja. Ya. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Artinya apa? Kita bekerja dengan baik, bergembira karena apa? Karena kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan, Allah turut Bekerja. bekerja. Bukan berarti Tuhan yang kerjain, tapi kita bekerja, Dia yang memberkati. Sebab itu adalah bagiannya. Bagian apa? Bagiannya dia itu artinya apa? Ini artinya. Kalau ada database mah lengkap. Ini bagiannya ini. Dikatakan, jangan makan dari terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu supaya engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pengkhotbah udah ngasih tahu juga. Karena kita sama-sama dari debu. Lihat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Katanya binatang terbuat dari debu. Betul, terbuat dari debu. Karena dari tanah semua. Ya. Lalu kita lihat. Kalau dikatakan nafas manusia naik ke atas, nafas kita lihat sama-sama pengkhotbah ya. Kita lihat pengkhotbah berapa. Oh, kemarin saya di grupnya Ibu Yarika, saya pernah bilang bahwa ini bagus banget ya. Kita lihat. Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah menciptakan terang. Artinya apa? Saya pernah bicara bahwa terang dan matahari itu dua hal yang berbeda. Ini ada profesor soal bumi bulat, soal ini profesor. Tapi yang namanya terang dengan matahari dua hal yang berbeda. Ini firman Tuhan, bukan saya. Dua hal yang berbeda, terang dan matahari. Matahari belum diciptakan, matahari diciptakan hari keempat. Ya. Terang dibedakan dengan matahari. Dan pengkhotbah Salomo memberitahu itu. Ya. Sebelum matahari dan terang, ini perbedaan. Berarti ada dua, betul nggak Pak Freddy? Matahari dan terang, Ya. bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Artinya apa? Matahari akan gelap, terang akan gelap, bulan akan gelap, bintang akan gelap. Dan awan-awan akan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, bla 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 bla. Menjadi kabur, bla 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 bla. Ini apa nih? Nggak ada urusan. Tapi yang pasti, matahari dan terang adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jangan mau dibohongin sama sains. Matahari itu yang membuat terang. Terang berbeda dengan matahari. Ini tertulis. Ya, tertulis. Kalau mau ngelawan Tuhan, ya silakan. Kita lihat lagi ya. Nah ini kembali. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ini disebut roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya juga bingung, kenapa disebut roh? Padahal Tuhan tidak pernah menyebut roh. Tidak pernah memberi roh. Ya. Apakah di sini sama roh? Tuh. Lihat betapa bagusnya catatan ini. Apa namanya? Translasi ini. Tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Napas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Lihat ini. Lihat ini. Karena dia yang memberikannya sebagai anugerah. Lihat ini. Napas kehidupan. Ini sesuai
dengan ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan napas kehidupan. Ini sesuai. Tapi manusia mencoba-coba menaruh hidup manusia ada roh. Tapi saya juga bingung ini artinya. Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini disebut napas kehidupan. Kenapa? Karena saya cari bahasa aslinya disebut nafas, bukan ruah. Gitu loh. Bahasa aslinya sama. Ini apa? Bilangnya apa ya? Jadi coba saya cek bentar ya supaya jelas. Ya. Ini nafas dan ruah jadi satu di sini. Ruah itu artinya bukan roh tapi angin. Kalau pakai mana itu? Saya dikasih Alkitabnya bahasa bahasa Hebrew apa Ibrani. Di situ Kejadian 1 nih disebut. Kalau kita lihat ini coba kita lihat di sini. Kejadian 1. Ya. Pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk, masih kacau balau, samudra bergelora menutupi segala sesuatu, diliputi gelap. Tapi kuasa Allah, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia disebut roh Allah bergerak di atas permukaan. Tapi ini kuasa Allah. Nah, kuasa Allah ini bahasa asli. The wind of God. Dikatakan wind atau ada kuasa yang keluar dari Allah. Apa angin, seperti angin. Tapi bahasa Indonesia disebut tetapi roh Allah melayang-layang ya. Jadi di sampai mana? 4:12. Ini bagus sekali. Dia sebut napas kehidupan. Ya, kembali kepada Allah. Jadi kalau kita pakai terjemahan baru, dia sebut roh kembali kepada Allah. Ini agak sulit, ya. Karena ini nggak nyambung dengan Kejadian 2. Napas hidup. Tapi orang mencoba mengartikan bahwa napas hidup ini adalah roh. No. Napas hidup is napas hidup. Dan ini pula yang terjadi kalau kita pakai Yeskiel. Ya. Berapa? Begini firman Allah. Aku memberi napas hidup di dalammu. Aku memberi napas hidup. Aduh. Ajar. Supaya kamu hidup kembali. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Inilah caranya Tuhan menghidupkan kita kembali, yaitu aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau nggak ada yang mau percaya, ya silakan. Tapi saya udah kasih tahu ini. Napas hidup yang akan diberikan Tuhan, bukan roh. Terserah, kalau masih mau nggak percaya, ya nggak masalah buat saya. Tapi saya sudah kasih tahu. Napas hidup yang diberikan Tuhan, dan itu lagi akan diberikan kepada kita. Kenapa? Karena napas hidup itu sifatnya kekal. Karena itu milik Tuhan. Tuhan kita kekal, dia memberi kekekalan di dalam napas buat kita. Kalau napas itu nongkrong terus dalam kita akan hidup terus. Tidak akan pernah mati. Bagaimana caranya kita bisa mati? Karena kita jatuh di dalam pelanggaran perintah Tuhan. Ya, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon kamu boleh makan, tapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jatuh jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau makan, pasti engkau
mati. Kamu pasti mati. Ya, pasti mati. Jadi kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita pasti mati. Dan kematian inilah yang kemarin Pak Freddy nanya saya di mana ayatnya. Masih ingat Pak Freddy? Korintus ya Pak? 15 kalau nggak salah. Lihat. Ayat 26 kalau nggak salah. Musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Bagaimana caranya kita bisa hidup terus, nggak bisa mati? Maut harus dikalahkan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan maut. Siapa yang binasakan? Kristus. Supaya napas hidup ini nempel terus di dalam kita, kita harus kembali menjadi penciptaan Tuhan. Caranya gimana? Kita menuruti semua perintah Dia. Jangan ini, jangannya kita turuti. Kalau kita turuti, walaupun tubuh ini sudah ada di bawah maut, pada suatu hari nanti maut akan dikalahkan dan Tuhan sudah mengalahkannya di kayu salib, supaya nanti Dia datang kembali. Kita yang dari tanah ini, dari kubur ini, dari tulang-tulang ini, seperti Kejadian 2, akan dibentuk kembali. Aku akan memberi kamu urat, menutupi dengan daging, menutupi dengan kulit, lalu aku akan memberikan napasku kembali kepadamu, supaya engkau hidup kembali. Pada saat kita hidup kembali, maut sudah tidak ada lagi di sana. Ada di mana maut? Ada yang tahu? Ada di mana maut? Cece tahu di mana maut? Di neraka. 100. Tahu dari mana? Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Tuh. Ada di sini. Bagaimana cara kita bisa mati lagi? Nggak akan bisa. Itulah pengharapan kita. Pada saat kita mati, jadi tulang belulang, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan dibentuk kembali menjadi manusia. Dan kita akan diberikan nafas hidup. Nafasnya Tuhan. Supaya kita bisa hidup kembali. Selama-lamanya. Bersama Tuhan kita. Amin. 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 Jadi inilah pengkhotbah. Ya. Roh kembali. Harap diperiksa. Ini napas kehidupan. Saya juga bingung. Kenapa ini menyebut napas kehidupan? Kenapa ini sebut roh? Ya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, mana tuh? Kok hilang? Nah, akhir kata, kita tulisin ya, akhir kata. Yang terakhir ya. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Dari sini kita bisa lihat, selain pengkhotbah berhikmat, salah satu orang yang paling berhikmat di dunia cuma Salomo. Nah, jadi kita tahu bahwa ini adalah Salomo. Ya. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Amsal. Kalau pengen lihat ilmunya si Salomo ada di sini semua. Amsal Salomo bin Daud, jelas. Ya. Pengkhotbah ini yang membuat amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Salomo berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Apa itu kusa, Pak Freddy? Apa tuh? Kusa. Kusa itu apa ya? Saya nggak tahu kusa itu apa. Saya juga nggak tahu tuh, bahasa kuno kali itu, Pak. Bagaimana kalau kita pakai ini? Bahasa Inggris mungkin. Ia berusaha menemukan kata-kata penghibur, kata-kata yang ditulisnya adalah jujur. Perkataan orang arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala. Oh, kusa itu tongkat tajam seorang gembala. Oke. Kita gabung sini. Ya. Hendrik lihatnya yang di BKIN itu. Iya,
Ya, Oh, kata-kata orang berhikmat seperti kusa. Jadi kusa itu adalah perkataan orang arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala. Jadi tongkat, ya, yang tajam. Seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Ya, aneh juga. Perkataan orang arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala. Tongkat yang dipakainya untuk melindungi dombanya, itu kusa. Kumpulan amsal dan nasihat seperti paku yang tertancap kuat. Ini enak juga bahasanya nih. Ya. Kumpulan-kumpulannya, maksudnya amsal-amsalnya itu seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Disebut satu gembala. Jadi paku-paku yang tertancap itu, amsal itu kalau kita baca setiap hari kita belajar, dia akan nempel di hati kita. Seperti paku yang tertancap. Lagi pula anakku, waspadalah. Ini kalimatnya Yesus nih selalu nih, waspadalah. Waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tidak ada akhirnya. Terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Terlalu banyak belajar, capek beneran. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah. Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah kepada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban semua orang. Tuh. Dan saya sudah menemukan rahasianya. Saya banyak belajar. Saya banyak baca buku ini. Ya, kalau di penerbangan sama 13 jam yang saya baca firman Tuhan. Saya mau tahu apa ini. Dan saya sudah menemukan rahasianya. Seperti kata-kata pengkhotbah. Takut sama Tuhan, berpegang kepada perintahnya. Ada berapa perintahnya? 10. Lakukan itu. Karena ini adalah kewajiban. Wajib. Bapak Ibu sekalian. Wajib. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jelas sekali. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Perbuatan kita dihitung. Tapi perbuatan kita sudah benar, perbuatan kita sudah baik, dan kita sudah melakukan perintahnya. Lalu kita dikasih anugerah, yaitu namanya Kristus. Maka disebut anugerah. Kenapa anugerah? Apa arti anugerah? Kan kita sudah baca tadi. Mana? Napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau bahasa kerennya, dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Kita bisa bernafas, itu anugerah. Gratis. Nggak perlu macam-macam, nggak perlu pakai napas mesin segala macam. Tuhan yang memberikan napas itu secara gratis, secara cuma-cuma. Anugerah, itu anugerah artinya. Maka dari itu, kalau kita sudah berbuat benar, sudah mengikuti perintah Tuhan 10-10-nya di jalan dengan baik, ada satu anugerah yang tak terkatakan, yang luar biasa. Luar biasa di atas segala luar biasa. Yaitu Kristus. Di mana kita tidak akan pernah diadili. Itu kata firman Tuhan, loh, bukan kata saya. Tidak akan pernah kita diadili. Walaupun tertulis di sini, ya, Allah akan mengadili segala perbuatan kita, baik yang buruk, bahkan yang tersembunyi. Allah akan mengadili segala perbuatan kita. Segala perbuatan kita diadili. Tapi kalau kita punya Kristus,
Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada aku sebagai anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Langsung. Hidup yang kekal. Kenapa? Dan tidak turut dihukum. Tidak akan ada pengadilan. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong. Apa kata Hendrik? Bukan. Apa kata Pak Freddy Ongko Saputra? Bukan. Apa kata Cece Agatha? Bukan. Tapi kata, aku berkata, aku ini Kristus. Dia sendiri yang berkata. Apabila kita percaya kepadanya, dia akan mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jelas ya? Allah akan mengadili yang baik dan yang buruk. Tapi orang yang di dalam Kristus, dan ini sesuai dengan Wahyu 14. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kita harus tekun dalam menguduskan diri. Ya, kita harus tekun. Yang nomor satu, menuruti perintah Allah. Ya. Menuruti perintah Allah. Nomor satu. Nomor dua, iman kepada Yesus. Ini disebut perintah Allah tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena pengkhotbah ngajarin. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Wah, keren sekali. Ini benar-benar BMK mesti sering-sering saya baca nih kayaknya. Saya jarang baca. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Untuk apa? Untuk takut kepada Tuhan dan mentaati segala perintahnya. Wow. Wow. Wow nggak ini? Wow. Jadi sekali. bukan kaya atau Pak? Bukan kaya. Kaya itu adalah bonus. Kalau kita kerja, kan jelas. Bonus. Ada di mana? Satu raja-raja. Bonus. Kaya itu bonus. Lihat. Satu raja-raja berapa? 3. Ya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang, tidak minta kaya, bahkan nyawa musuhmu juga kamu nggak minta, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang seperti engkau. Nah ini bonusnya Pak. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu. Apa? Kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ntar dulu bos. Kamu bisa diberikan bonus. Ini semua. Apabila jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Artinya bukan hanya kaya doang Pak Freddy. Panjang umur juga dikasih. Untuk itulah manusia diciptakan. Kita takut sama dia. Kita jalankan perintahnya dengan benar. Kekayaan, kemuliaan, panjang umur Tuhan berikan. Kita nggak minta. Kita nggak minta. Amin. Tuhan nggak pernah berhutang memang ya Hendrik. Nah itu salah satu doktrin yang dari dulu kita dengar, Tuhan tidak pernah berhutang. Kenapa harus ngomong Tuhan tidak berhutang? Kenapa harus dikatakan Tuhan kita tidak pernah berhutang? Artinya apa? Karena Kita dia yang tidak berhutang suka sama Tuhan, hutang. betul? Kita yang berhutang sama Tuhan. Ya. Betul? Kalau kita berhutang sama Tuhan, maka berikanlah apa yang ada padamu, duitmu kasih kepada Tuhan. Caranya gimana? Kasih ke
Janda-janda. Kok jangan- Yatim piatu, Bukan. Kalau yang ngomong gereja, kasih ke siapa? Oh, ke pendeta. gereja. Perpuluhan. Kasih perpuluhan yang banyak. Karena kamu punya hutang sama Tuhan. Kamu harus kasih ke janda-janda. Siapa yang salurkan? Pak, saya nggak bisa kasih janda-janda. Gereja punya yayasan. Gereja punya yayasan mengirim janda-janda. Gereja punya yayasan untuk anak yatim piatu. Gereja punya yayasan untuk anak-anak sekolah. Betul? Betul. Kirim duit sebanyak-banyaknya. Yang namanya sekolahan yayasan gereja, nggak ada satupun yang nggak bocor gentengnya. Yang namanya yayasan janda-janda yang punya gereja, nggak ada satupun yayasan yang mewah, jandanya hidupnya enak, nggak ada. Nggak ada satu yayasan gereja pun yang anak yatim piatu, yayasannya itu mewah, atau anak-anaknya itu hidup baik, makanan segalanya baik, tempat tidurnya baik, nggak ada satupun juga, walaupun duit masuk terus. Kalau ada, kasih tahu saya. Pak Hendrik sudah jelaskan ini. Mungkin bisa dilanjutkan di dalam pemahaman bahwa kita menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Nah itu. Ya. Nah, itu kan karena itu jadi problem, tetapi Pak Hendrik sudah jelaskan ini, otomatis seharusnya kita mengerti tentang menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Kita lihat. Ada di mana? Ini tentang perempuan Samaria. Ya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betul? Ya. Rohnya apa? Roh manusia. Coba kita lihat. BMKG. Nih, kok nggak ada? Mana? Ayat berapa? Mana itu? Ya. Ini, aduh ampun deh. Tetapi, waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar. Bagaimana caranya kita bisa menyembah roh Allah atau menyembah Bapa sebagai Allah yang benar kalau kuasa roh Allah tidak ada terdapat dengan orang-orang benar itu. Betul, Pak? Benar, itu yang saya maksud. Ya, benar, dengan kuasa roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa roh Allah, dengan hanya kuasa roh Allah, orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Dahsyat ini terjemahan. Ya. Jelas nggak? Jadi, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang pikir ini roh manusia. Bukan, Roh Kudus. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh kudus dan kebenaran. Dan hanya roh kuduslah yang bisa memberitahu Bapa yang benar. Allah yang benar. Yaitu kebenaran. Ini bagus banget BMKG nih. Hah? Dengan kuasa roh Allah saja orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Bagaimana kalau perjanjian baru banyak? Perjanjian baru, coba Alkitab mudah dibaca apa kok? Pak Henry, sorry Pak Henry. Ya. Silakan.
Pak Henry, kalau saya bisa berikan contohnya menyembah dalam roh dan kebenaran itu contohnya seperti apa, Pak? Karena biasanya nih menyembah dalam roh dan kebenaran itu dibawa menyembah itu dengan bahasa roh gitu, Pak. Tulis nggak pakai bahasa roh? Allah ada roh, maka itu kamu harus menyembah dia dalam bahasa roh dan kebenaran, begitu? Bukan, itu makanya orang pada nggak ngerti. Bagaimana caranya menyembah dalam roh dan kebenaran? Nomor satu, harus punya Roh Kudus dalam hidup kita. Introspeksi diri kita sendiri. Apakah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau ada Roh Kudus dan doanya masih bilang Tuhan ampuni dosa saya, apa mungkin roh yang begitu kudus hidup di dalam manusia yang penuh dosa? Pertanyaan. Mungkin? Ya, nggak mungkin. Mungkin nggak manusia berdosa ada Roh Kudus di dalamnya? Nggak mungkin, Pak. Jadi artinya apa? Berarti Roh Kudus harus ada dulu di dalam hidup kita. Kalau kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita membaca firman Tuhan, kita mengerti siapa Dia. Dari situlah kita tahu bagaimana menyembah Dia. Dan kita tahu kebenaran itu. Karena kita sudah mungkin bisa diartikan gini, Pak. Kalau yang tadi roh sudah oke. Tentang kebenaran itu adalah firman, kan, Pak? Betul. Kebenaran itu adalah Kristus. Kristus itu adalah firman-Nya. Betul banget. Kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya, yaitu kebenaran itu, ya nggak mungkin bisa menyembah lah. Betul, betul banget. Jadi, dan mesti ingat, ya. Di dalam apa ya? Bentar. Lukas 16. Seru nih kalau udah begini. Yohanes 16 ya. Nah, Yohanes 16 ya. Hal ini tidak kukatakan padamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus bilang, aku masih bersama-sama. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik atau berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu. Siapa penghibur? Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan datang kepadamu, dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nomor satu, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa dan memberi kebenaran. Tuh. Dan penghakiman, memberitahu. Ini tugas-tugasnya Roh Kudus. Kalau Ia datang menginsafkan dunia, kebenaran akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sudah dikasih tahu ada Tuhan, sudah dikasih tahu ada anugerah. Kamu melakukan perbuatan benar, silakan. Boleh, apa saja agamanya. Tapi ada Kristus yang akan membuat kamu tidak diadili. Mau atau enggak? Kalau nggak mau, masuk pengadilan. Dan di dalam pengadilan, buset! Jangan pikir kita berbuat baik sudah benar. Itu, ingat. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Si setan telah dihukum. Ngasih tahu setan sudah dihukum. Supaya kita benar dan supaya kita kuat. Bahwa kita jangan takut lagi sama setan. Jangan takut sama setan, takut sama Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ya. Roh kebenaran. Sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa roh Allah, roh kebenaran, orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh firman Tuhan, kata Pak Freddy, kebenaran. Yohanes 1, firman. Firman itu adalah Kristus.
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Ini kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah Dia dengan benar kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita? Menginsafkan kita dari dosa, nomor satu. Memberitahukan tentang Kristus, memberitahukan tentang kebenaran Kristus, memberitahukan tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Filipi waktu Titus ya. Bentar. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima padaku, diterima juga dari Bapakku. Nih. Apa yang diterimanya daripadaku, dari Bapakku. Segala sesuatu yang Bapak punya, saya punya. Tuh. Jadi caranya gimana? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Nomor satu, menyembah Dia di dalam Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus. Bagaimana caranya bisa menyembah Tuhan yang benar kalau Roh Kudusnya nggak ada? Bagaimana caranya kita bisa menyembah Yesus yang mana, Tuhan yang mana, kalau Roh Kudus nggak memberitahu? Dan bagaimana caranya kita bisa tahu ada Roh Kudus kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Repot. Betul Pak Magen? Betul Pak. Udah tuh Pak. Hah? Kan ada baptisan Roh Kudus. Apa ada hubungannya dengan itu Pak? Penyembahan itu Pak? Manusia dunia itu benar-benar kacau balau. Manusia Kristen itu benar-benar kacau balau. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, itu kita dapat satu paket. Baptisan air, baptisan api, baptisan Roh Kudus. Itu jadi satu. Oke. Nggak percaya? Kita buktiin. Buktikan saja semua. Ayat yang paling banyak di abuse, bacanya nggak benar, bacanya mau dia. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, artinya kalau kita mau bertobat, maka kita dibaptis. Maka Ia setia dan adil. Siapa setia? Yesus setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. Waktu kita mau bertobat, kita ngaku sama Tuhan. Lalu kita belajar, kita mau dibaptis. Setelah dibaptis, kita disucikan. Disucikan dari segala kesejahatan. Apa ini namanya menyucikan? Inilah api penyucian. Api penyucian itu yang namanya purgatori dalam kalangan Katolik. Saya setuju dengan purgatori. Tapi purgatori yang benar adalah penyucian, api penyucian yaitu api Roh Kudus. Yang namanya api adalah Roh Kudus, setuju? Lidah-lidah api, Ya, setuju. itu menyucikan segala dosa kita. Jadi kita satu paket. Kalau kita sudah menerima Kristus, lalu minta diri dibaptis, setelah dibaptis, Roh Kudus akan masuk ke dalam hidup kita dan menyucikan hidup kita. Dari dulu yang pencopet, bukan pencopet lagi. Yang dari dulu tukang timpe, bukan tukang timpe lagi. Dulu penjina, bukan penjina lagi. Dulu koruptor, bukan korupsi lagi. Itulah penyucian. Pada saat orangnya hidup. Purgatori atau api penyucian dari Roh Kudus itu pada saat kita hidup. Bukan pada saat kita mati. Setuju? Oke Pak, paham Pak. Paham ya? Paham, Ini Pak. jelas. Banyak orang tuh bikin kacau. Ya, gereja-gereja bikin kacau. Kamu belum dibaptis Roh Kudus, kamu pasti masuk neraka. Gara-gara apa? Ada tulisan si Paulus bilang, "Kamu sudah dibaptis apa?" "Oh, baptisan Yohanes, belum dibaptis Roh Kudus. Ayo kita baptis Roh Kudus." Aduh, pada nggak ngerti, main asal-asalan. Yesus mengatakan, "Aku akan memberi kamu penolong." Pada saat kamu percaya kepadaku, aku akan mengutus penolong itu kepadamu. Langsung loh. Ini database yang nggak boleh dibuang. Ada lagi yang lain? Oh, saya harus. Pak Freddy bisa ambil alih, Pak. Iya. Tolong Pak ya, saya mesti mandi di jam 9:30. Mampus ini sebelum mandi. Iya. Silakan Pak, Oke. silakan. Lanjut. Yuk. Ini saya stop dulu kali ya, recordingnya. Ya, stop aja, Pak. Oke, sebelumnya Pak Freddy minta tolong doa, Pak, buat seksi kita hari Yuk, ini. baik.
Mari kita doa. Bapa, kami bersyukur malam yang indah, pagi di Amerika dan sore di Belanda. Kami bersyukur malam ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarin kami. Roh Kudus, tolong, Engkau adalah Allah yang mengajarkan, Allah yang membimbing, dan Allah yang menginsafkan kami. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau akan terus membimbing kami, sehingga kami tidak terlepas dari Roh-Mu, dan jauhkanlah kami dari keinginan-keinginan dunia, keinginan hati kami, agar kami senantiasa tunduk, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah Hendrik sebagai pembicara dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Biarlah kasih-Mu senantiasa tampak dalam kehidupan kami, sehingga kami makin hari juga terus bersyukur dan terus mengikuti Engkau. Sehingga kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh hidup di dalam Engkau. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya, silakan.